Tercatat 311 orang yang sebagian besar mahasiswa telah menjadi korban penipuan berkedok investasi melalui pinjaman online. Bagaimana awalnya sebetulnya kasus ini mulai terkuak, pendampingan dari pihak IPB University terhadap korban seperti apa? Melalui sambungan virtual kita terhubung dengan Profesor Derajat Martianto, Wakil Rektor 1 IPB University. Selamat siang Prof. Derajat, salam sehat selalu. Selamat siang Mbak Widya, Alhamdulillah sehat. Baik, Prof. Kronologis kasus ini terbongkar pertama kali dengan korban terutama banyaknya mahasiswa IPB University. Tercatat secara resmi per siang hari ini pukul 13.31 waktu Indonesia Barat sudah ada berapa korban ya, Prof? Jadi kalau tadi disampaikan ada 311 yang melapor ke Polresta Bogor ya. Mahasiswa IPB sendiri 116 Mbak Wid. Jadi kami sudah 116. melakukan beberapa hari ini penelusuran. Kami berkoordinasi dengan para wakil dekan, dengan pimpinan-pimpinan fakultas. Itu data yang terakhir kami dapat selama 2 hari terakhir, dan hari ini juga tidak ada update. 116 orang dari 311 yang melapor. Baik, ada 116 orang. Pertama Ya. kali terkuak bahwa ternyata banyak sekali mahasiswa yang katakanlah menjadi korban begitu pinjol ini. Seperti apa Pak Derajat awalnya? Jadi ya minggu lalu saya ditelepon oleh salah seorang kolega dosen, ya, dosen IPB. Apakah sudah tahu ada kasus ini? Karena rupanya sudah ada satu mahasiswa yang menyampaikan kasus ini ke orang tuanya. Jadi orang tuanya langsung karena kenal dengan dosen yang bersangkutan. Jadi dosen yang bersangkutan langsung mengontak saya dan kami langsung melakukan upaya-upaya. Kami akhirnya mendapatkan laporan yang di kepolisian, dan dari situ kami telusuri datanya, ketemu 100, tadinya masih fluktuatif ya, karena basisnya adalah data nama, sedangkan panggilan data di kita kan mestinya nomor induk dan sebagainya. Jadi selama hampir 1 minggu ini kami dalami terus, termasuk kami berkoordinasi dengan para pimpinan fakultas, dan terakhir Selasa malam kami kumpulkan semua nama-nama yang ada di situ untuk melakukan tindakan-tindakan yang pertama penyelesaian kasus ini ya, dalam Ya. jangka pendeknya tentu penyelesaian kasus ini. Yang kedua adalah dalam jangka panjangnya adalah bagaimana penyebab utama dari persoalan ini kan adalah minimnya pengetahuan tentang literasi keuangan ya, terutama melalui pinjaman online dan sebagainya di kalangan sivitas terutama mahasiswa. Sehingga kami juga berpikir langkah-langkah jangka pendek maupun jangka panjang ya tentu melalui edukasi. Oleh karena itu, kami melakukan koordinasi yang dalam seminggu ini sangat intens dengan Polres. Ya mulai dari Polsek, Polres, kami sudah bertemu dengan Pak Kapolres, dan kemudian ini baru saja kami selesai pertemuan dengan OJK. Di OJK Hmm. itu ada 2 unit ya, yang satu untuk pengawasan, yang satu lebih pada sifatnya untuk bagaimana melakukan pencegahan untuk investasi yang berisiko seperti investasi-investasi seperti ini. Jadi kami baru saja selesai berkoordinasi dengan OJK. Baik, tapi Prof. Derajat, yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah siapa sebetulnya pertama kali yang menggagas bahwa ada investasi yang bisa menguntungkan katanya 10% dari transaksi yang dilakukan. Belum lagi perusahaan pembiayaannya ini memang sudah terdaftar di OJK begitu. Betapa kita tidak, bagaimana kita bisa ragu begitu, bagaimana kita tidak teryakinkan bahwa ketika mengecek, oh ada di OJK begitu. Adakah perusahaan Ya. pembiayaan lain yang juga memberikan klarifikasi terkait kasus ini, Prof. Derajat? Sejauh ini dalam catatan kami 116 orang tadi, semua sumber pembiayaannya dari platform yang resmi ya, Ya. platform resmi. Jadi asal muasalnya itu begini, kan mahasiswa atau bahkan siswa-siswa SMA pun kan biasa tuh banyak punya kegiatan ya, Mbak Wit ya. Betul. Uh, nah dalam kegiatan itu biasanya ada seksi untuk mencari sponsor, danus, dana usaha dan sebagainya. Nah ini hampir Hmm. sebagian besar kasus. Jadi bahkan saya boleh bilang semua mahasiswa yang terjerat ini kan adalah mahasiswa-mahasiswa yang aktif melakukan pengumpulan dana, bukan untuk dirinya sebetulnya, untuk kegiatan yang mereka kreasikan. Nah IPB tentu sebagai lembaga, kami juga punya pembiayaan untuk Ormawa, organisasi kemahasiswaan IPB, dan itu sudah ada anggarannya, tapi biasanya kan itu lebih banyak seed money.
kegiatan kemahasiswaan itu biasa kita mendorong mereka untuk kreatif ya, tentu dengan kegiatan produktif ya, tidak dengan pinjam. Produktif mulai dari berjualan produk yang mereka kreasikan sampai usaha-usaha yang lain yang kreatif, yang produktif gitu, karena ini juga sekaligus membangun entrepreneurship kan di kalangan mereka. Nah, rupanya ini jadi kejadian ini sebetulnya ada beberapa mahasiswa yang tadi disebut kakak tingkat itu ya. Sejak tahun lalu, tahun 2021, sudah berhubungan dengan seseorang yang memang pekerjaannya begitu, mencari mahasiswa yang sedang punya kegiatan-kegiatan itu untuk melakukan kerjasama yang mereka sebut ya kerjasama proyek lah begitu. Ada dua skema Mbak Wit. Skema yang pertama itu adalah itu tadi apa namanya investasi. Kalau mahasiswa bersedia investasi, maka dia akan dapat returnnya 10%. Atau kedua, yang bersangkutan ini meminta mahasiswa untuk menaikkan rating dari toko online yang diklaim miliknya. Saya tidak tahu persis apakah itu betul miliknya atau bukan. Supaya trafficnya naik kan ya, dan kemudian ratingnya naik. Kemudian mahasiswa akan dapat return 10%. Nah, yang jadi masalah adalah untuk investasi maupun untuk tadi belanja di toko online untuk menaikkan ratingnya itu semuanya dibiayai oleh melalui pinjaman online. Pinjaman online sendiri legal, ya. Nah, persoalannya adalah ini juga nanti biar menjadi penyelidikan polisi. Yang bersangkutan ini menawarkan aktif ya, menemui mahasiswa dia tahu persis tempat kumpul mas, kalau enggak di ya coffee shop atau di tempat-tempat makan ketika jam istirahat dan sebagainya, atau bahkan juga ke beberapa tempat penawaran-tawaran itu. Jadi baik, yang nah ini maksudnya memanipulasi sedemikian rupa begitu ya mahasiswa sampai dia mungkin survei tahu di mana saja tempat-tempat anak-anak yang tadi memang bertujuan untuk mencari dana untuk membiayai program-program yang sedang di-create begitu ya. Apakah juga memang ini oknum di dalam kampus atau seperti apa Prof Derajat? Kami sudah melakukan penelusuran. Memang yang namanya sama persis dengan dia itu banyak sekali, tapi yang bersangkutan bukan alumni IPB, bukan alumni. Jadi latar belakangnya masih sulit kita trace. Tapi kalau melihat Instagram yang bersangkutan, itu hujatan banyak sekali ya kepada yang bersangkutan sebagai penipu dan sebagainya. Jadi rupanya beberapa mahasiswa kurang menelusuri lebih lanjut. Kurang menelusuri, kurang riset ya. Terakhir Prof Derajat untuk memberikan apa ya rasa tenang begitu pada mahasiswa, bentuk pendampingan atau bantuan apa yang diberikan oleh IPB University. Kalau kita lihat ini apa namanya pinjaman online-nya berkisar dari 3 sampai 16 juta rupiah, Prof Derajat. 3 sampai ada 300.000 sampai 38 juta, Pak. Sampai ada yang 38 juta. Hampir 40 juta. Baik, jadi tentu begini seperti ya, apa, Prof? Kami memandang bahwa mahasiswa kami ini kan korban. Ini kan anak-anak kami, sehingga kami harus melakukan pendampingan. Pertama tentu pendampingan secara hukum ya. Kami punya biro hukum dan kemudian kita bekerja sama lah dengan nantinya akan bekerja sama dengan lembaga hukum yang kami pandang kredibel dan sesuai. Kemudian yang kedua, tentu kita harus melakukan mediasi-mediasi. Tadi kita sudah berbicara panjang lebar dengan Mbak menggali ya potensi-potensi perlindungan kepada mahasiswa kita dengan OJK, dan selanjutnya kami akan bertemu dengan asosiasi fintech. Ya karena ini bentuknya pinjaman dan kemudian dilakukan ya dengan mengisi data mahasiswa, tentu ya memang ada problem ya di situ ya. Nah sehingga kami akan membicarakan melalui mediasi itu kemungkinan apa yang paling meringankan bisa diperoleh. Ya, baik, yang pasti yang jelas IPB University terus mengawal begitu anak-anak didik yang menjadi korban tadi dalam tanda yang harus digarisbawahi begitu, akan ada pendampingan hukum, akan ada nanti juga edukasi dan juga literasi terkait keniscayaan teknologi yang jangan sampai disalahgunakan begitu ya. Baik, Prof Derajat Martianto, Wakil Rektor 1 IPB University, terima kasih atas waktunya. Kami tunggu nanti hasil mediasinya seperti apa. Salam sehat selalu.